Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Nada Astia Bibah, Lutfiani Karimatunisa, dan Safira Ayu Lestari akan membahas mengenai permasalahan sosial emosional pada anak usia dini. Silahkan ditonton. Perkenalkan, saya Lutfiani Karimatunisa, NIM 2418008. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial emosi. Dalam perkembangan, kita akan menemukan berbagai macam permasalahan sosial dan emosi yang muncul pada anak usia dini. Dan berikut permasalahan-permasalahan sosial emosi. Yang pertama yaitu ada kekurangan afeksi. Afeksi dapat meliputi perasaan kasih sayang, rasa kehangatan, dan persahabatan yang ditunjukkan pada orang lain. Saat yang paling penting dalam pemenuhan kebutuhan afeksi adalah pada masa kanak-kanak. Kurangnya afeksi pada masa bayi dan anak dapat membahayakan pengembangan anak. Gangguan yang dapat diakibatkan dari kekurangan afeksi yaitu yang pertama ada perkembangan fisik yang lambat, kemudian yang kedua gegap atau mengalami gangguan bicara, yang ketiga sulit konsentrasi dan mudah teralih perhatiannya, yang keempat sulit mempelajari bagaimana membina hubungan dengan orang lain, kemudian yang kelima tampak agresif, yang keenam yaitu kurangnya minat terhadap orang lain, menarik diri, egois, dan penuntut. Yang ketujuh ada taraf yang paling berat dapat menyebabkan gangguan jiwa. Kemudian yang kedua ada anxiety atau cemas. Anxiety atau cemas adalah rasa takut pada sesuatu tanpa sebab yang jelas, yang seringkali berlangsung lama. Pada anak, rasa cemas terjadi saat berusia sekitar 3 tahun. Bentuknya bisa berupa cemas kehilangan kasih sayang orang tua, cemas akan mengalami rasa sakit, kemudian cemas karena merasa berbeda dari orang lain atau mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Yang ketiga yaitu hipersensitivitas. Hipersensitivitas adalah kepekaan emosional yang berlebihan dan cukup sering dijumpai pada anak-anak. Anak dapat dikatakan hipersensitivitas apabila ia mudah merasa sakit hati dan menunjukkan respon yang berlebih terhadap sikap atau perasaan orang lain. Anak yang hipersensitivitas ini tidak bisa menerima penilaian, kritik, atau komentar orang lain tanpa rasa sakit hati. Reaksinya sendiri terhadap rasa sakitnya, biasanya anak akan menarik diri dari lingkungannya, kemudian malu, marah, sedih, dan lain-lain. Anak yang hipersensitivitas ini selain mudah marah juga sering mengalami suasana hati yang murung tanpa penyebab yang jelas. Yang keempat ada fobia. Fobia adalah perasaan takut yang irasional terhadap suatu objek yang sebenarnya tidak berbahaya atau tidak menyeramkan. Jadi tidak ada sumber bahaya yang mengancam secara nyata. Apabila fobia ini terjadi pada anak-anak, biasanya mereka akan kaku dalam pergaulan, takut melakukan kesalahan, dan cenderung menyalahkan diri sendiri bila mengalami masalah atau kegagalan. Nah, ada 5 jenis fobia yang sering ditemukan pada anak-anak. Yang pertama yaitu ada fobia terhadap ruang terbuka, kemudian fobia terhadap ruang tertutup, fobia terhadap tempat yang tinggi, fobia terhadap tempat kotor dan infeksi akibat kuman, kemudian yang terakhir fobia terhadap benda, misal karet gelang, binatang, atau serangga tertentu. Dan selanjutnya yang kelima yaitu ada maladjustment. Maladjustment adalah individu yang penyesuaian dirinya buruk. Anak yang demikian sering disebut sebagai anak yang bermasalah. Ada 2 jenis maladjustment yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak merasa puas terhadap tingkah lakunya, tetapi lingkungan tidak dapat menerima. Kemudian yang kedua, tingkah laku diterima lingkungan sosial, tetapi menimbulkan konflik yang berkepanjangan pada anak. Yang keenam, egosentrisme, yaitu seseorang dikatakan egosentrisme apabila lebih peduli terhadap diri sendiri daripada orang lain. Mereka lebih banyak berpikir dan berbicara mengenai diri sendiri dan aksi mereka semata-mata untuk menguntungkan pribadi. Yang ketujuh ada anak yang terisolasi, yaitu merupakan anak yang terisolasi dari lingkungannya. Hal ini terjadi karena sikap dan perilaku anak yang kurang disukai teman-teman atau anak sendiri yang tidak suka melakukan interaksi sosial dan menjalin hubungan pertemanan. Yang kedelapan ada agresif. Agresif merupakan tingkah laku menyerang baik secara fisik maupun verbal berupa ancaman yang disebabkan adanya permusuhan. Tingkah laku ini sering muncul karena sebagai reaksi terhadap frustasi, misal karena dilarang melakukan sesuatu. Kemudian yang ke-9 ada negativisme. Negativisme ini adalah perlawanan terhadap tekanan dari pihak lain untuk berperilaku tertentu. Perilaku ini biasanya dimulai pada anak usia 2 tahun dan mencapai puncaknya antara usia 3-6 tahun. Ekspresif fisiknya mirip dengan ledakan kemarahan, namun secara bertahap berubah menjadi penolakan. Kemudian yang ke-10 ada pertengkaran. Pertengkaran ini berupa perselisihan pendapat yang mengandung kemarahan ya. Perilaku ini umumnya dimulai apabila seseorang melakukan penyerangan terhadap orang lain tidak beralasan. Kemudian yang ke-11 ada mengejek dan menggertak. Mengejek sendiri merupakan serangan secara lisan terhadap orang lain, sedangkan menggertak merupakan serangan yang bersifat fisik. Kemudian yang ke-12 prasangka. Menurut Harlock, prasangka ini terbentuk pada masa kanak-kanak. Tak kala anak melihat adanya perbedaan sikap dan penampilan di antara mereka, dan perbedaan ini dianggap sebagai tanda kerendahan. Ada perkembangan selanjutnya, prasangka muncul karena individu tidak berpikir positif terhadap kejadian yang dialaminya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi gangguan sosial emosional pada anak usia dini. Yang pertama, kondisi atau keadaan fisik. Telah banyak tulisan maupun peneliti yang mengupas masalah kondisi atau keadaan fisik dalam kaitannya dengan masalah gangguan tingkah laku, baik yang merupakan akibat langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, masalah perkembangan.
di dalam menjalani setiap fase perkembangan individu, sulit untuk terhindar dari berbagai konflik. Yang ketiga itu lingkungan keluarga. Sebagai lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan anak, keluarga memiliki pengaruh yang demikian penting dalam membentuk kepribadian anak. Yang keempat itu lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah berkeluarga. Yang kelima itu lingkungan masyarakat. Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial adalah masyarakat. Bab selanjutnya yaitu penanganan permasalahan sosial emosional pada anak usia dini. Nah, yang pertama ada agresivitas. Agresivitas ini dapat ditangani dengan yang pertama, mengajarkan anak tentang keterampilan sosialisasi untuk berhubungan dengan orang lain. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang menekan tingkat frustasi pada anak sehingga lebih memberi keleluasaan anak dalam beraktivitas selama proses pembelajaran. Kemudian anak yang berperilaku agresif dapat diatasi dengan menerapkan peraturan yang disertai dengan pemberian penguat yang positif ataupun yang negatif. Kemudian dapat pula dengan menerapkan teknik penghapusan atau pengabaian dengan mengabaikan perilaku agresif anak dan tidak menunjukkan perhatian saat anak berperilaku agresif. Nah, yang terakhir anak diajarkan untuk mengembangkan kecerdasan emosinya sehingga anak dapat mengelola emosi, berempati, kemudian motivasi diri. Jika agresif semakin berlanjut maka dapat menghubungi ahlinya. Yang kedua ada menarik diri. Nah, menarik diri ini berarti anak tidak memiliki dorongan untuk bersosialisasi. Nah, penanganannya yaitu yang pertama mengembangkan sikap penerimaan dan penghargaan terhadap setiap ekspresi anak, baik perasaan, ide, pernyataan ataupun ungkapan-ungkapan verbal anak. Kemudian anak distimulasi juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok agar anak berinteraksi dengan banyak orang. Nah, jika permasalahan ini berlanjut, sebaiknya orang tua segera mengkonsultasikan anak kepada ahli yang lebih kompeten. Nah, yang ketiga ada kecemasan. Nah, kecemasan ini dapat ditangani dengan yang pertama mencari sumber yang membuat anak cemas, kemudian memberikan rasa aman pada anak dengan menunjukkan sikap tenang dan tidak menambah beban psikologis pada anak dengan mengancam, menakut-nakuti, atau memarahi anak. Yang ketiga membantu anak mengatasi rasa cemasnya dengan menerapkan teknik desentralisasi sistematis, yaitu cara bertahap membantu anak sedikit demi sedikit mengurangi kecemasannya secara bertahap. Kemudian mengalihkan anak dari sumber rasa cemas dengan melatih anak untuk relaksasi atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik. Kemudian melakukan hal-hal yang menenangkan anak seperti mendengarkan musik, mendengarkan cerita, atau menggambar. Kemudian mengajak anak untuk berbicara tentang sumber kecemasan yang dialami dengan kata-kata yang menenangkan dan membuat nyaman. Kemudian membiasakan anak terbuka dan mampu mengekspresikan perasaannya. Yang terakhir meminta bantuan ahli jika kecemasan anak berlarut-larut. Nah, yang keempat ada fobia. Fobia ini dapat ditangani dengan yang pertama mengidentifikasi ketakutan anak. Nah, fobia itu ada macam-macam, jadi harus diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian memberikan pengertian kepada anak dengan tentang sumber rasa takut. Jika memungkinkan menggunakan prinsip desentralisasi sistematis yang tadi. Kemudian memberi antisipasi pada anak dengan melatih mereka secara mandiri mampu mengatasi rasa takutnya. Kemudian memberi figur model agar ditiru anak untuk mengatasi rasa takut tersebut. Nah, yang selanjutnya ada temper tantrum. Nah, temper tantrum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada manipulatif tantrum. Manipulatif tantrum ini dapat ditangani dengan mengabaikan perilaku temper tantrum anak dan tidak memperdulikan keinginan anak pada saat itu. Kemudian tetapi tetap mengawasi anak. Ataupun yang selanjutnya adalah memindahkan anak ke tempat yang lebih tenang atau dijauhkan dari teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian untuk verbal frustration tantrum. Nah, ini itu jangan membiarkan atau meninggalkan anak karena akan membuatnya semakin frustasi atau kecewa. Kemudian menunjukkan bahwa Anda memahami keadaan anak. Nah, kemudian dorong anak untuk mengungkapkan dengan verbal perasaan dan keinginannya, ataupun dengan kata-kata Anda untuk mengartikan perasaan dan keinginan anak. Nah, yang selanjutnya ada temperamental tantrum. Nah, ini bisa ditangani dengan yang pertama mengendalikan diri, kemudian menghindari argumentasi dan penjelasan tindakan saat anak sedang tantrum, kemudian menghindari reward. Nah, kemudian menghindari penggunaan obat walaupun obat dapat cepat memberikan ketenangan, tetapi dengan melatih anak mengelola emosinya akan lebih memberikan dampak positif untuk meminimalisir bahkan menghilangkan perilaku tantrum pada anak. Kemudian pencegahan dan mengenali kebiasaan anak, melihat bahwa kapan si anak bisa tantrum itu, kemudian dapat dicegahnya. Nah, kemudian memastikan lingkungan aman ketika tantrum terjadi, karena tidak ada yang tahu bagaimana dan kapan tantrum itu terjadi. Kemudian ketika tantrum telah berlalu, maka jangan diikuti dengan hukuman ataupun sindiran-sindiran pada anak. Kemudian yang terakhir membutuhkan ahli untuk menanganinya bila semakin parah. Nah, yang kedelapan ada hipersensitivitas. Jadi ini bisa ditangani dengan yang pertama menghindari sikap overprotektif pada anak. Kemudian perlu membiasakan anak untuk menerima masukan, saran, kritik dari lingkungan sekitar. Kemudian perlu mengajarkan anak untuk memandang dirinya secara lebih proporsional. Nah, yang terakhir anak perlu dilatih untuk memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang selanjutnya ada bunuh diri. Nah, bunuh diri ini hanya bisa dicegah. Nah, pencegahannya itu yang pertama penanaman kecintaan Allah sebagai pencipta yang maha pengasih dan maha penyayang. Kemudian pengasuhan dengan kasih sayang, menumbuhkan keyakinan diri dan kepercayaan diri pada anak, serta mengarahkan anak pada kegiatan peningkatan kemampuan individual anak. Kemudian peningkatan keterampilan hidup anak,
Yang keempat, dalam bersosialisasi dengan teman dan lingkungan sekitarnya, hendaknya anak dibekali pula keterampilan penyelesaian masalah dalam interaksinya dengan teman dan lingkungannya. Kemudian yang terakhir, menciptakan lingkungan yang nyaman dan ramah bagi anak. Nah, yang terakhir ada kurangnya aktualisasi diri. Nah, ini bisa dengan yang pertama, memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mengalami setiap kejadian dengan hidup penuh dan tidak egois. Kemudian kehidupan adalah proses terus-menerus dari memilih keamanan, aman dari rasa takut, kebutuhan untuk mempertahankan diri, dan juga resiko untuk dapat tumbuh dan berkembang. Kemudian apabila anak harus selalu berpikir, jangan terlalu memberi petunjuk, biarkan anak mengatakan apa yang ia rasakan sendiri. Kemudian apabila anak dalam keraguan, dorong anak untuk mengatakan sejujurnya. Apabila anak melihat dirinya sendiri dan berperilaku jujur, maka anak akan bertanggung jawab. Kemudian membiarkan anak mendengarkan seleranya sendiri dan bersikap untuk tidak populer. Nah, kemudian berikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan kepandaiannya. Dorong anak untuk bekerja sebaik mungkin sesuai dengan apa yang ingin mereka kerjakan. Kemudian ajak anak untuk mempelajari apa yang terbaik dan terburuk dari mereka, dan bantu anak untuk menyingkirkan segala ilusi atau keyakinan palsu. Kemudian yang terakhir, meminta anak untuk mengenali dirinya sendiri, apa yang disukai, apa yang tidak disukai, apa yang baik, apa yang buruk untuk mereka, kemana arah dan tujuan mereka. Selain itu, anak juga didorong untuk mengenali pertahanan dirinya dan menemukan kekuatan untuk mengalahkannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.